yakin dan kita berharap bahwa Senin besok sidang paripurna akan digelar lagi dan hal ini tidak terjadi lagi. Insya Allah enggak, insya Allah tidak terjadi lagi. Tercapai kesepakatan yang lebih enak lagi, yang lebih pas untuk membuat satu keputusan bagaimana menghadapi kenaikan BBM ini. Dan kami ingatkan buat Anda pemirsa jangan lupa untuk memilih antara Mas Dede atau Mas Helmi yang akan duduk di kursi panas. Kirim ke SMS ke 6288, ketik BB spasi A untuk Mas Dede, BB spasi B untuk Mas Helmi. Ricuh di DPR ya, bagaimana dalam sidang paripurna yang seharusnya sidang paripurna itu kan lebih elegan, orang-orang di sana lebih menghormati, tiba-tiba berantem aja gitu, semua orang maju dan udah gitu dorong-dorongan. Nah ini gimana sih Mas Dede? Ya mungkin kalau lihat di gambar di sini Tuh, ini kan? Pada saat itu mungkin kamera semua tertuju ke sini ya. Jadi kalau dihitung mungkin cuma ada sekitar 20 orang yang naik ya. Sisanya kan keamanan. Tapi yang 520 lain ya duduk. Duduk dalam arti itu bengong apa gimana? Dalam arti kata ya tidak perlu gitu loh terlibat dalam masalah seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat karena semua kamera televisi dan sebagainya yang ada di situ nyorotnya ke sini, sementara yang lain yang di belakang, yang 500 orang lagi tidak terlihat gitu. Sementara yang 500 orang lagi itu mungkin menganggap bahwa ya ini adalah dinamika politik dan saya rasa mungkin emosi itu perlu diturunkan gitu. Ini sebetulnya kejadian ini bermula dari matinya mikrofon. Matinya mikrofon. Nah ini juga saya pengen tanya, saya pikir semua kalau di DPR itu ya mikrofon kalau mau dinyalain nyalain aja, tapi ada yang mati gitu Mas. Ini rusak apa dirusak nih Mas? Ya pokoknya pada saat itu mungkin ketika kita mau nyalain itu nggak bisa. Mungkin karena ada terlalu banyak yang menyalakan, jadi akhirnya secara otomatis itu mati. Akhirnya orang berteriak-teriak. Begitu. Tapi benar nggak sih Mas, ada beberapa di media katakan bahwa beberapa orang juga pimpinan sidang waktu kemarin itu terkesan bertele-tele, ngulur-ngulur waktu, jadi udah pada kesel gitu loh Mas. Ini gimana? Ya mungkin karena begini. Sebenarnya mekanismenya gimana sih harusnya Mas? Kalau menurut saya sih sederhana aja. Sekarang isunya adalah menolak kenaikan BBM. Itu udah jelas. Karena masalahnya sekarang ini masyarakat sudah menunggu. Ibu-ibu sekarang ini harga minyak sudah mahal. Jadi kita udah harus stop gitu bercerita tentang wacana-wacana mau ditolak kayak mau diinin mau dikerjakan lagi, mau dipindah-pindah. Ini udah stop. Yang penting sekarang adalah gimana caranya supaya BBM ini ditolak. Supaya tidak naik. Nanti kalau sudah tidak naik, baru kita bicarakan secara teknis. Kalau kita jadi isunya itu sebetulnya lebih kepada kepentingan masyarakat supaya jangan sampai membebankan masyarakat ya. Makanya keinginannya adalah supaya pemerintah meninjau kembali gitu. Saya rasa begitu. Yang paling penting adalah sekarang actionnya nih. Actionnya apa? Pemerintah actionnya apa? Gitu. Karena dinamika politik itu sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga kita harus lihat kepada pemerintahnya. Ya. Setuju nggak BBM turun? Ya. Ngomongin soal dinamika politik, kalau dalam sebuah sidang terdapat perbedaan pendapat, secara juga kalau sidang paripurna ada 500 orang ya di sana ya Mas ya. Pasti kalau ada perbedaan pendapat justru lebih bagus, lebih dinamis. Tapi bagaimana menurut Mas Dede kita harus bersikap menghargai pendapat orang lain gitu loh. Kalau tadi itu kayaknya semuanya udah emosi. Apa karena pengaruh udah malam juga kali Mas sidangnya ya? Ya itu waktu itu sore lah, jam 5-an nggak salah. Sekitar jam 4:30, jam 5 begitu. Kan kalau kita lihat kayaknya banyak sekali berita bahwa di DPR tuh sering banget ricuh gitu. Sampai Gus Dur juga pernah waktu tahun 99 bilang DPR ini kayak taman kanak-kanak gitu loh. Ini Mas Dede mengomentarinya bagaimana nih? Pertama memang kita ini katakanlah mendapat gaji dari negara sebagai parlemen. Parlemen itu kan artinya parley, berbicara. Jadi harus banyak berbicara. Mungkin Tika besok kalau masuk parlemen juga udah jago karena udah pandai berbicara gitu. Jadi memang harus menggunakan hak suaranya. Tetapi kalau misalnya hak suara ini tidak didengar, pasti kita melalui jalur hukum, jalur politik dan sebagainya. Nah kebetulan pada saat itu mungkin suasana intensitasnya lagi tinggi, jadi teman-teman di sana mungkin secara otomatis, secara spontan begitu bergerak gitu. Saya pikir sih ya mungkin besok-besok boleh juga kita adakan satu ring tinju di samping DPR ya, supaya buat latihan aja lah. Gitu. Tapi yang pasti mungkin Mas Dede udah nggak perlu belajar tinju lagi sama si siapa tadi John siapa? Chris John ya. Enggak, Chris John guru saya itu. Karena udah jagoan taekwondo gitu ya. Nah Mas Dede kalau dilihat ya masuk DPR mungkin pressure-nya akan beda lagi ya sebagai wakil rakyat disorot dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya sedikit bahasanya, are you happy
menjadi anggota dewan? Ya, I'm a happy married husband gitu ya. Oh, Bukan itu pertanyaannya ya? Bukan. Sekarang happy nggak ada di DPR. Sementara kan selama ini kalau misalnya dipikir-pikir sebelum masuk ke politik, terima job apa, nggak usah mikirin negara, nggak usah pusing ditanyain orang tentang Memang hal-hal mungkin yang repot-repot. saya boleh ya, karena saya sebagai mantan seniman, Cak Ella gitu ya. Tadi ada teman-teman yang mengatakan, wah DPR begini. Ya karena belum jadi anggota DPR. Nanti kalau udah di sana, kita tidak mewakili suara saya pribadi. Kalau saya sebagai seniman pribadi, saya bisa seenaknya, saya bisa ngomong seenaknya. Sekarang saya harus berbicara mewakili mungkin sekian banyak kepentingan masyarakat. Jadi, kita harus benar-benar saya punya satu kapasitas untuk bisa melakukan perubahan. Dan perubahan ini tentunya harus menuju kepada masyarakat yang lebih baik. Pemerintah yang harus lebih bersih, yang jauh dari korupsi, terus udah gitu. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita akhirnya jadi under pressure. Padahal kalau kita terima enak-enak aja, komitmen awal kita apa? Kita jadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu berarti dengan sedikit kapasitas kita bisa make a change. Sebentar, gitu. kalau Mas Dede bisa dibilang wakil rakyat apa wakil partai? Itu ada dua, ya. Kita ini pertama, komitmen pertama kita adalah wakil rakyat. Lalu kedua kita adalah wakil partai, itu pasti, gitu ya. Jadi harus mendahulukan. Kalau kayak BBM Berarti harus nih, mendahulukan kepentingan rakyat. ya. Baru Kalau misalnya kayak kepentingan masalah BBM ini, kita harus dahulukan kepentingan rakyat. Sekarang orang sudah teriak dengan harga-harga yang melambung tinggi. Orang yang katanya minyak tanah cuma 700, ternyata di pasaran udah 1.200, 1.300. Angkot katanya sekarang udah naik dari 1.000 udah jadi 1.300. Berapa tadi ada yang naik angkot nggak sih? Di sini sih naik 1.300 mobil. akhirnya menjadi 1.500. Nah, ini yang harus saya bicarakan pada pemerintah. Pemerintah lihat nggak sih kondisi seperti ini? Oke, Gitu. kalau akhirnya nanti Mas Dede dengan para anggota DPR bisa menghasilkan satu keputusan, entah itu menolak atau meminta pemerintah meninjau kembali keputusannya, itu seberapa besar hal ini akan mempengaruhi keputusan pemerintah? Apakah emang pemerintah nanti akan melakukannya atau justru jalan aja terus gitu loh? Kalau jalan terus berarti percuma dong teman-teman ricuh di DPR, tapi pemerintahnya diem aja. Itu dia, makanya kita harus jelas dulu, yang namanya DPR itu kan pada fungsinya adalah mengawasi pemerintah. Kalau pemerintahnya sudah tidak bisa diawasi, berarti ada sesuatu mekanisme yang salah. Nah, ini akhirnya tentunya harus ada pembahasan panjang, ada satu proses politik yang panjang, tapi kita perlu support juga. Dukungan dari teman-teman mahasiswa, dukungan dari masyarakat Parlemen juga. jalanan. Ya, parlemen itu tetap harus untuk memberikan satu pressure pada pemerintah untuk lebih berpihak pada masyarakat kecil. Oke, nah ini kita lihat ya, ini akhirnya banyak sekali orang-orang yang ikutan berteriak. Itu ikutan misain maksudnya? Iya, ini akhirnya maksudnya ikutan misalnya nih Pak Yoris dan kawan-kawan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Dede, kayaknya jadi pada serius semua. Ya. Ya tentunya kita harapkan bahwa kejadian seperti ini bisa jadi pelajaran banget ya Mas ya. Ya, mungkin kalau saya boleh sedikit ya memang kita sebagai DPR ini perlu meminta maaf lah kepada masyarakat, kepada para pemilih bahwa we are sorry, kita sudah menunjukkan sikap yang kurang elegan gitu ya. Bagaimanapun juga sebagai wakil rakyat itu setidaknya ada jalan-jalan yang lebih etis, lebih sopan, lebih ya kita ikutilah nurani kita lah. Ya betul ya. Jadi namanya EQ-nya itu juga Mas ya, emotional quotation-nya juga mesti diperhatiin. Dan kita berharap bahwa Senin besok sidang paripurna akan digelar lagi. Dan hal ini tidak terjadi lagi. Insya Allah enggak, insya Allah tidak terjadi lagi. Tercapai kesepakatan yang lebih enak lagi, yang lebih pas untuk membuat satu keputusan bagaimana menghadapi kenaikan BBM ini. Dan kami ingatkan buat Anda pemirsa jangan lupa untuk memilih antara Mas Dede atau Mas Helmi yang akan duduk di kursi panas. Kirim ke SMS ke 6288, ketik BB spasi A untuk Mas Dede, BB spasi B untuk Mas Helmi. Dan saya boleh minta tepuk tangannya sekali lagi buat Mas Dede di sini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ada sih. Oke, kita lanjut lagi. Onal mau kasih pertanyaan atau pernyataan ke Mas Dede dulu. Ada lagi nih lah, pokoknya kan kemarin Kang Dede juga tahu ya kalau misalnya DPR kan minta naik gaji ya, 15 juta. Menurut saya itu masuk akal, Tika. Oh ya? Karena 15 juta itu adalah biaya untuk berobat setelah mereka pukul-pukulan. Tapi saya yakin Kang Dede tidak ada musuhnya jago taekwondo masalahnya. Ben, Ada yang semuanya udah takut keeng kalau kata orang Sunda ya. Jangan-jangan premannya DPR, oh enggak ya. Oke. Nggak perlu dijawab kan? Enggak perlu dia. Emang mau ngejawab? Kenapa? Mau ngejawab? Nggak usah lah, anggap aja ini pertanyaan temen kok. Oke, dan selanjutnya kita akan hadirkan tamu kita yang berikutnya. Beliau ini adalah Raja Reality Show. Dulunya disebut Raja Quiz, tapi sekarang sekayang lagi. Cekayang jadi Raja Reality Show. Dia di RCTI sendiri dia punya banyak program. Di antaranya Uang Kaget dan juga Bedah Rumah. Kita sambut Mas Helmi Yahya.
di sini dan Mas Dede artinya ini anak buah ketemu bos atau rekan lama ketemu ini? Itu bos gue dulu. Oh, ini. Yang bos yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Ini ceritanya sebetulnya dulu kita nih sama-sama pacaran. Ada. Kita dulu